8 orang dimutilasi jadi 4. Yang 32 pahlawan ini dipotong kepalanya. Saat ini kami ada di kediaman Mr. Jan Pietersen Koen. Di sini di tempat pemulasarannya toko-toko Banda dulu, orang-orang kaya Banda dulu yang dibunuh oleh Jan Pietersen Koen. Diajak untuk monopoli pala Banda, tapi mereka menolak. Jadi ada yang dieksekusi di Benteng Nassau sini, terus dipotong 3, dicuci di sini mayatnya. Ini ada nama-namanya. Kita lihat. Penggal kepala, ada yang penggal kepala. Ini yang potong 4 di atas. 8 orang dimutilasi jadi 4. Yang 32 pahlawan ini dipotong kepalanya, dipenggal. Nah, korban perang lainnya diosekan. Ini ada tahun-tahunnya semua nih, 1602, 1621. Banyak 400 tahun nanti. Iya. 8 tanggal 8. Yang dibangun oleh Belanda. Jadi ini daerah pemerintahan. Jadi Om, ini bangunan apa? Bangunan ini rumah gubernur Belanda yang dulu memerintah di sini, Jan Pietersen Koen. Jan Pietersen Koen. Jadi beliau tinggal di sini. Jadi ketika itu beliau menguasai pala-pala yang ada di seberang. Di seberang itu pulau seberang itu ada yang namanya perek-perek. Perek-perek tempat kerja pala. Jadi orang-orang lokal dipekerjakan di situ, tapi yang memerintah di situ adalah orang-orang perkebunan Belanda yang datang ke situ. Jadi setelah palanya itu kering, beliau mau bawa palanya keluar dengan kapal, ditampung di situ. Sebelah sana itu gudangnya. Ada gudangnya. Sini Itu tuh. ada bangunan sebelah gudang. Bangunan sebelah itu gudang palanya yang di itu sini. ada satu bangunan lagi. Itu pembesar, rumah pembesarnya, salah satu jenderal di situ. Bisa kita lihat itu masih tembok asli. Ini sudah 400 tahun ya. Dari tahun 1600 ya. Itu nanti di situ ada Dinding ya? ini dinding aslinya dari abad 16. Oh iya. Ya. Dia punya koki orang Perancis. Oh iya. Dia punya koki orang Perancis. Mungkin karena depresi, tertekan, tidak bisa kembali ke Perancis, makanya dia gantung diri. Dia Gantung bunuh diri di mana? Terus dia meninggalkan satu surat wasiat itu atau entah apa, dia tulis dengan intan cincinnya. Cincin, permata. Ya, permata di kacanya, di kaca sini. Jadi dia berdiri di situ. Dia gantung diri di sini ya. Misalnya, coba buka itu, buka itu. Dulu lihat. Nah, Tidak tadi yang satu tuh. tulisannya dari sini dia, yang menulisnya dari sini. Ya sudah. Tanda tangan mana? Cukup. Tertekan karena sudah tidak pulang, sudah lama. Artikan. Perancis, jadi dia berdiri. Dia gantung diri di sini. Di sini ada satu kejadian di mana kokinya
Gubernur Jan Pieterszoon pun melakukan bunuh diri karena tertekan, mungkin sudah terlalu lama tidak bisa kembali ke negaranya. Di sini dia gantung diri. Terus ya dia menuliskan salah satu wasiat di kaca di rumahnya. Ini mana 1931 tanggalnya 1931. Ini tempat para pekerjanya yang dulu bekerja sama Jan Pieterszoon. Gubernur Jan Pieterszoon pun tempat mereka tinggal, tukang masak, tukang cuci. Ini perigi tuanya yang mereka biasa pakai untuk air, ambil air. Kita ketua, ketua lah. Ini periginya yang dulu biasa dipakai untuk oleh gubernur. Gubernur ya. Ini dapur. Ini dapur ya. Depan itu direhab cuma di kapur-kapur aja. Ya, di kapur. Terus atapnya yang direhab. Waktu itu dia pakai sirap. Karena sirap sudah susah dicari, jadi diganti sama mobil. Guys, saat ini saya ada di bangunan yang dulunya kediaman Jan Pieterszoon, Gubernur Belanda, salah satu perwakilan di Pulau Banda Neira ini. Ini sekarang kami ada di dapurnya, ya. Dapurnya, kondisi dapur sejak tahun berapa ya? Sejak Dari waktu 1600. ya 1600-an sampai saat ini masih menunjukkan kondisi aslinya. Guys bisa lihat. Jadi bangunan kemudian konstruksi beton yang ini konstruksi pada saat dulu tidak pernah dipugar atau dibangun kembali. Masih asli. Masih asli. Kayunya pun masih kayu asli. Kayunya juga kayu masih asli, cuman atapnya. Tadinya pakai atap sirap, tapi karena sirap langka, oleh karena itu dipakai Diganti seng biasa. Ini pulang Urgewa 14 tahun lalu. Di sebelah ada patung raya yang Saat ini kami ada di kediaman Mr. Jan Pieterszoon. Beliau adalah Gubernur Belanda, perwakilan yang ada di Pulau Banda ini. Ini tempat kediamannya, yang mana kediaman ini merupakan salah satu arsitektur yang arsitekturnya sama dengan Istana Bogor dan Istana Negara. Guys bisa lihat, yang mana ini merupakan miniatur dari Istana Negara. Saat ini saya ada di rumah bangunan yang dulu tempat pengasingan Dr. Cipto Mangunkusumo. Jadi Dr. Cipto Mangunkusumo itu adalah salah satu dari 3 serangka, yaitu yang satu lagi Daus Dekker, kemudian Ki Hajar Dewantoro. Jadi 3 orang itu, pejuang nasional itu, yang memperjuangkan hak-hak Indonesia, yang berjuang untuk kemerdekaan negara melawan penjajahan Hindia Belanda. Kita ikuti masuk ke dalam.
salah satu masjid terbesar ya, salah satu masjid terbesar di Pulau Banda, di Banda Neira. Ini masjid tua, kurang lebih dibangun itu sejak tahun 1800-an. Guys bisa lihat memang sudah pernah dipugar, tapi arsitekturnya, bentuknya tidak dirubah. Jadi hanya dirubah, direnovasi, ditingkatkan kualitasnya, tapi arsitekturnya tidak dirubah. Saat ini kami ada di rumah pengasingan Bung Hatta yang dulunya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pertama di Indonesia. Kita masuk ke dalam. Guys bisa lihat ini dalamnya, ini foto-foto tempo dulu ya, foto-fotonya Bung Hatta. Jadi rumah ini dulu ditempati Bung Hatta dengan keluarga ya? Bung Hatta sendiri? Oh ya. Jadi di sini tempat pengasingan Bung Hatta sendiri, seorang diri. Di sini barang-barangnya masih ada. Kopiah, kacamata, itu lengkap. Mesin ketik yang dipakai. Jas beliau ini. Ini yang jaga-jaga. Itu sekolah, dia sempat mendirikan sekolah. Itu bagian sebagian. Jadi itu dari ya ya. Ini Megawati ya? ya. Ini sekali. Untuk historika itu. Guys, saat ini saya ada di kediamannya Bung Hatta. Ini lokasi bagian belakang. Ini bangunan belakang ini dulunya dipakai sebagai beliau memberikan pendidikan kepada penduduk asli, anak-anak di Banda ini. Di sini sekolah, dulunya sekolah. Ini guys bisa lihat
Ini bukti sejarah bahwa di sini dulu beliau memberikan pendidikan kepada anak-anak di Banda ini. Ini meja kursi yang mana itu di papan tulis. Papan tulis ini tulisan aslinya. Ya. Tulisan aslinya sejak tahun 1936 sampai dengan 1942. Jadi kurang lebih selama 6 tahun. Beliau 6 tahun di Banda, banyak hal yang beliau berikan kepada masyarakat Pulau Banda ini. Jadi 1942 sampai dengan 1942 itu sebelum kemerdekaan RI. Guys, ikuti terus, banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang ada di Pulau Banda ini. Jadi di sini, ini tempat ruang kamarnya Bung Hatta, tempat pengasingan ini. Semuanya kondisi konstruksinya semuanya tidak dirubah. Ini tempat tidurnya juga masih tempat tidur yang dulu yang dipakai. Kasurnya juga, ini tempat gantinya. Ya. Ini kursi dan meja. Kemudian foto-foto dan kemudian ini rak pakaian. Rak pakaian ini setrika beliau yang masih sejak dulu disimpan. Ini pada saat dulu penerangannya berasal dari ini tabung lampu, ya. Tabung lampu mungkin dari gas ya. Gas. Ya. Dari gas pompa ya. Iya. Jadi ini tabung gas yang bisa menyalakan listrik. Pada saat dulu ini dipompa Pakai minyak. jadi bahan bakarnya bahan bakar minyak. Guys, ini ruang kerja Bung Hatta. Masih kita lihat. Ini mesin ketiknya. Yang meja tulis mesin ketik. Kemudian ini lemari Bung Hatta. Lemari buku-buku, ada ruang kerjanya. Kemudian ini jadi saat ini nih sama dengan kami, banyak pengunjung ini berasal dari karena ada ferry KM Bukit Sejahtera yang masuk ke Pulau Banda, jadi kelihatannya banyak pengunjung. Jadi selain saya, banyak orang juga yang berminat melihat tempat-tempat sejarah. Saat ini kami ada di Benteng Belgika. Benteng Belgika yang dulunya dibangun oleh Belanda. Kita bisa lihat ke dalam. Tiba saatnya kita berpisah di tempat ini. Ini di tempat Benteng Belgika yang saya memang mengunjungi Pulau Banda ini kurang lebih 6 jam saja. Kiranya beberapa waktu ke depan lagi saya akan datang kembali ke sini lagi karena saya penasaran, sangat penasaran. Dengan 6 jam tidak cukup untuk mengelilingi Pulau Banda. Selain tempat-tempat bersejarah,
banyak panorama alam, pantai, pemandangan bawah laut yang kami harus ke sana. Jadi guys, banyak hal yang kita bisa lihat, banyak hal yang sudah saya dapatkan, begitu banyak bukti-bukti sejarah yang ada di pulau ini. Guys, kalau penasaran harus ke sini. Minimal 6 jam kita bisa menggunakan kendaraan laut seperti feri KM Bahtera Nusantara, kemudian bisa kapal 50 dan lain-lain. Banyak alternatif. Kemudian informasi lagi ada bisa ke sini tuh pakai pesawat. Kurang lebih kalau dari Tual 300.000. Jadi guys, ayo buruan ke sini. Jangan pindah dari channel saya ini karena masih banyak informasi-informasi terkait Pulau Banda yang bisa guys temui. Jadi jangan beranjak dari channel saya ini. Tapi jangan lupa subscribe, like, comment, dan share kepada teman-teman sekalian. Satu lagi, nyalakan tombol notifikasi agar video-video baru saya dapat segera ditonton.